Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Baik, kita akan mulai pelajaran kita, tapi kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau belajar, Tuhan memberi hikmat dan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam materi, kita sama-sama mengucapkan salam maupun tepuk PPK. Silahkan anak-anak melakukannya di rumah kalian masing-masing. Baik anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran kita dari buku tema 7, subtema yang ketiga, pembelajaran yang ke-6. Jika kemarin kita belajar tentang surat undangan tidak resmi maupun menyinggung secara singkat tentang perubahan wujud zat, maka pada hari ini kita akan masuk di mana kita akan belajar tentang menghargai jasa para pahlawan, serta kita juga memperhatikan beberapa kain tenun dan juga beberapa karya seni lainnya yang dapat kita perhatikan bersama-sama. Nah anak-anak, berbicara tentang menghargai jasa para pahlawan, kita harus mengingat pada masa lalu. Bagaimana para pahlawan berjuang mati-matian, habis-habisan, mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan keluarga dan harta benda mereka untuk dapat menyelamatkan Indonesia dari tangan penjajah. Sehingga ada begitu banyak jiwa yang berkorban, ada begitu banyak orang yang menjadi korban. Dan hal itulah yang harus terus kita ingat, bahwa ada orang-orang yang berkorban sehingga sampai saat ini kita boleh bebas, kita menjadi bangsa yang besar, kita boleh ada di Indonesia karena ada jasa para pahlawan yang berjuang di masa lalu. Sebagaimana halnya dilakukan oleh Rian dalam buku kalian, Rian mengisi kemerdekaan Indonesia dengan menghargai jasa para pahlawan. Apa yang dilakukan oleh Rian untuk menghargai jasa para pahlawan? Kita dapat memperhatikan bahwa Rian menyadari bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kenapa? Karena para pahlawan berkorban habis-habisan, mati-matian untuk mempertahankan Indonesia dari tangan para penjajah. Oleh sebab itu anak-anak, untuk lebih jelasnya apa yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan, saya minta anak-anak silahkan kalian membaca. Ayo membaca di buku kalian halaman 131 sampai halaman 132. Dibaca dengan benar, disimak dan lihat apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghargai jasa para pahlawan. Dan jika anak-anak sudah selesai membaca, silahkan kalian menulis bagian ayo menulis halaman 132. Ditulis, dikerjakan dengan baik dan benar. Lalu anak-anak, kita memperhatikan setelah Rian selesai melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menghargai jasa para pahlawan, Rian pun terus melanjutkan bacaannya di majalah yang dia baca. Nah, di dalam majalah yang dia baca, Rian menemukan pembahasan mengenai pembuatan batik tulis. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa batik merupakan salah satu contoh karya seni daerah. Selain batik, masih ada bentuk seni rupa daerah lain. Contohnya adalah yang pertama adalah kain tenun. Kerajinan kain tenun banyak terdapat di Kalimantan, Minangkabau, Sumatera Utara, NTT, NTB, Lampung, Flores, Sulawesi, dan Sumatera Selatan. Dan tiap daerah memiliki ciri khas atau motif kain tenun yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Lalu contoh yang kedua adalah wayang. Wayang itu dapat digunakan sebagai hiasan sekaligus untuk pertunjukan. Jenis wayang itu terdiri dari wayang kulit terbuat dari kulit kerbau dan wayang golek dari kayu. Dan daerah penghasil wayang itu adalah Bali, Yogyakarta maupun Surakarta. Selanjutnya kita juga memperhatikan tentang seni lukis. Seni lukis daerah adalah satu cabang dari seni rupa yang mengutamakan unsur kebudayaan seni dari suatu daerah. Nah, seni lukis daerah ini memiliki berbagai jenis tema, tergantung dari tema apa yang mau dilakukan. Nah, selanjutnya adalah saya minta anak-anak untuk perhatikan karyaku. Kalian dapat membuat gambar salah satu seni rupa daerah tersebut pada buku gambarmu, berilah warna, dan setelah itu kamu dapat mengumpulkannya kepada guru. Itu tugas yang kedua. Lalu yang selanjutnya adalah kita pun memperhatikan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tentu mengalami yang namanya permasalahan. Entah itu masalah di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Rian maupun Ardi di dalam bacaan yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya saya minta kalian boleh membaca di situ yang paragraf 1 dan 2 di halaman 134, masalah apa yang terjadi antara Rian dan Ardi, tapi pada akhirnya masalah mereka dapat diselesaikan dengan baik. Dan jika kalian sudah membaca, saya minta anak-anak perhatikan bagian ayo lakukan. Silahkan kalian mengerjakannya dengan baik dan benar, lalu dikumpulkan. Nah, tugas adalah seperti tadi saya katakan, ayo menulis halaman 132, karyaku halaman 134, dan ayo lakukan halaman 134. Silahkan dikerjakan dengan benar dan jangan lupa nanti dikumpulkan. Baik, terima kasih untuk perhatian anak-anak pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.